Bagi para atlet, level pencapaian tertinggi dalam karir mereka adalah membela tim nasional dan negara dalam event internasional. Jika di Indonesia, kita bisa menyebutnya dengan Garuda Calling. Jika sang Garuda sudah memanggil, gak ada alasan lagi untuk menolak karena mungkin itu jadi peak level dalam karir mereka saat itu. Membela tim nasional merupakan sebuah kebanggaan, juga sekaligus menjadi sebuah tekanan bagi para atlet. Hanya atlet yang terpilih dan punya mental yang kuat saja yang mampu bertahan dari pressure tinggi dari panggilan timnas, pujian supporter, bahkan hinaan atau cacian yang gak sedikit dilayangkan kepada sang atlet saat mereka gagal perform saat membela timnas. Efek baiknya adalah mental atlet semakin teruji, namun efek buruknya adalah pensiun dini dan bahkan lebih buruk lagi. Apalagi di masa membela timnas. Kalau sang atlet membuat kesalahan besar, pasti torehan noda hitam dalam karirnya akan membuat reputasinya menjadi buruk yang bisa dikatakan menjadi polemik atau kontroversi atau bahkan aib dalam cabang olahraga tertentu. Seperti yang dialami Grecia Poli, pemain bulu tangkis ganda wanita Indonesia yang mengalami pengaturan skor pada event olahraga terbesar yang diselenggarakan rutin selama 4 tahun sekali, yaitu Olimpiade, tepatnya Olimpiade 2012. Selamat datang di Deep Sport, di mana kita akan membahas dunia olahraga dari sisi yang terdalam. Kita akan membahas perjalanan Grecia Poli from zero to hero pada episode kali ini, tentunya setelah intro berikut. Grecia Poli, pebulu tangkis kelahiran Jakarta 11 Agustus 1987 ini langsung bersinar namanya dalam cabang olahraga bulu tangkis nasional saat dirinya dipasangkan dengan Jo Novita. Mereka menyabet gelar Grand Prix dan membawa pulang medali perak pada SEA Games 2005 dan 2007, juga satu perunggu di kejuaraan Asia pada tahun 2005. Awal karirnya menjanjikan untuk pemain debutan nasional dan juga label pemain muda masa itu. Tidak hanya dengan Jo Novita, Grace juga sempat dipasangkan dengan nama-nama besar ganda putri lainnya saat itu, seperti Henny Budiman, Vita Marisa, dan Nitya Kristinda. Bahkan Grace juga dipasangkan dengan pemain putra seperti Muhammad Rizal dan juga Tantowi Ahmad. Dengan Henny Budiman, Grace membawa pulang satu perunggu dalam kejuaraan dunia junior IBF pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, Grace yang kala itu dipasangkan dengan Muhammad Rizal di nomor ganda campuran juga berhasil membawa medali perak dalam kejuaraan yang sama. Pada tahun 2007 saat dipasangkan dengan Vita Marisa, Grace juga berhasil menjadi runner-up dalam Malaysia Super Series. Dan di tahun yang sama juga saat dipasangkan dengan Muhammad Rizal, Grace juga berhasil menjadi dua terbaik dalam Swiss Super Series. Tentunya ini merupakan langkah awal yang fenomenal bagi pemain muda seperti Grace kala itu. Namun seperti yang saya mention sebelumnya, perjalanan karir Grecia Poli sempat menemui titik di mana dia merasa putus asa dan jatuh dalam titik terendah selama karir profesionalnya di kancah internasional. Pada Olimpiade 2012, Grace yang kala itu dipasangkan dengan Meilana Jauhari terlibat skandal pengaturan skor yang membuat publik dunia, khususnya pecinta bulu tangkis Indonesia, sempat terguncang. Grace dan Meilana Jauhari sejatinya bukan pasangan baru dalam Olimpiade 2012. Mereka sudah pernah dipasangkan pada tahun 2010. Dan prestasinya cukup bagus dengan menjadi runner-up di Macau Super Series dan di Indonesia Grand Prix Gold di tahun 2010. Nah, pada tahun 2011, Grace dan Meilana masih harus gigit jari saat hanya mampu menjadi runner-up lagi-lagi di Chinese Taipei Super Series. Tentunya rasa penasaran akan gelar juara menyelimuti pasangan putri ini dan dibawa pada Olimpiade tahun 2012.
Grace dan Meliana menjadi tumpuan dan harapan bangsa saat itu karena performanya yang sedang berada di atas angin dan juga tentunya rasa penasaran akan medali juara. Namun sayangnya beban berat dan cap harapan bangsa itu cukup membuat Grace dan Meliana saat itu cukup tertekan. Dua serikandi Indonesia ini dianggap melakukan pengaturan skor untuk sengaja mengalah pada pertandingan penyisihan grup terakhir saat menghadapi pasangan Korea Selatan Ha Jung-eun dan Kim Min-jung. Tidak hanya dua pasangan negara ini saja yang terlibat, tapi juga melibatkan pasangan Korea Selatan lainnya yaitu Kim Hana dan Jung Kyung-eun. Juga ganda putri terbaik dunia saat itu yang berasal dari Cina, Wang Xiaoli dan Yu Yang. Keempat pasangan ini didiskualifikasi dari turnamen Olimpiade London saat itu. Menurut panitia penyelenggara dan juga Badminton World Federation, keempat pasangan ini dianggap sudah mencederai sportivitas pada pertandingan terakhir di fase grup. Sebagai ganti didiskualifikasinya empat pasangan unggulan Olimpiade ini, Badminton World Federation memutuskan 4 pasangan ganda putri dari Kanada, Australia, Afrika Selatan, dan Rusia langsung otomatis menuju ke perempat final. Pemicu pertamanya adalah ketika pasangan Cina Wang Xiaoli dan Yu Yang yang saat itu punya label pasangan nomor 1 di dunia sengaja mengalah saat menghadapi pasangan Korea Selatan Kim Hana dan Jung Kyung-eun agar di babak selanjutnya pasangan Cina tidak saling bertemu. Padahal kala itu Cina mengirim 2 wakil unggulannya di Olimpiade. Dan tujuannya adalah tentunya agar menjadi All China Final di Olimpiade London 2012. Melihat keadaan itu, Grace dan Meliana yang saat itu berhadapan dengan pasangan Korea Selatan Ha Jung-eun dan Kim Min-jung di laga terakhir penyisihan grup yang sama-sama sudah pasti melangkah di babak perempat final, turun ke lapangan dengan misi untuk kalah agar terhindar untuk bertemu dengan pasangan nomor 1 dunia yaitu Wang Xiaoli dan Yu Yang. Sejak poin pertama, kedua pasangan Indonesia dan Korea Selatan ini bermain cukup buruk dan terkesan tidak sportif, ogah-ogahan dan tidak terlalu ngoyo untuk mengejar shuttlecock. Kedua pasangan cenderung mengarahkan shuttlecock ke net agar poin milik lawan mereka. Tentu sebaik-baiknya menyamarkan permainan pasti akan tercium juga. Wasit kehormatan Thorsten Berg langsung mencium ada yang tidak beres dengan pertandingan ini. Dia langsung turun ke lapangan dan langsung memberikan kartu hitam untuk kedua pasangan yang bertanding ini. For your information, dalam dunia bulu tangkis, kartu hitam juga berarti didiskualifikasi dari turnamen. Sontak, tim ofisial dari kedua pasangan langsung memprotes keputusan Thorsten Berg. Protes akhirnya diterima karena pertimbangan dan diskusi yang cukup alot. Pertandingan mencurigakan ini kembali dilanjutkan sampai rubber game, di mana pasangan Korea Selatan yang akhirnya memenangkan pertandingan ini. Setelah pertandingan selesai, panitia dan Badminton World Federation melakukan investigasi untuk mengusut kejanggalan dari 2 pertandingan besar kelas Olimpiade ini. Dilansir dari kompas.com, Badminton World Federation yang saat itu diwakili oleh Paisan Rangkisitpo dan Thomas Land memutuskan untuk mendiskualifikasi 4 pasangan ganda putri dari Olimpiade London 2012. Keempat pasangan ini dianggap melanggar Code of Conduct pasal 45 dan 46, yaitu tidak bersungguh-sungguh untuk berusaha memenangkan pertandingan dan bertingkah laku menghina dan merusak reputasi bulu tangkis. Seperti yang kita tahu, tipikal netizen Indonesia, cibiran, makian, dan bahkan hinaan langsung tumpah ruah ke laman sosial media untuk Grace dan Meliana jauh hari kala itu. Tidak hanya gagal menjadi juara, mereka juga dicap sebagai aib negara kala itu oleh para netizen Indonesia. Ketika diwawancara pada podcast Daniel Mananta Network yang tayang pada 15 Februari 2020, Grace juga mengungkapkan bahwa 2012 adalah tahun di mana merupakan the lowest point dalam hidupnya sebagai pemain bulu tangkis
dan secara pribadi. Lebih lanjut juga, Grace mengatakan pada saat itu dirinya mengalami masalah pada bahu hingga permainannya kurang maksimal dan dianggap sebagai sengaja mengalah. Grace sudah ingin mengajukan banding, namun ternyata negara tidak memperkenankan untuk melakukan banding. Pasalnya, IOC mengatakan bahwa bulu tangkis merupakan olahraga yang hanya didominasi oleh satu negara. Oleh karenanya, jika Grace nekat melakukan banding menurut penuturan Grace sendiri, IOC akan menghapus bulu tangkis dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Pasalnya, kala itu citra bulu tangkis menjadi buruk setelah insiden tersebut. Situasi menjadi serba salah. Jika negara ikut membela kita, bulu tangkis akan berada dalam jurang. Udah dicap jelek sama IOC waktu itu. Dan dikit lagi dikeluarin atau dihapus dalam daftar cabur dan gak ada next generation. Kemudian Grace mengatakan, akhirnya gue hanya bisa nangis doang, gue gak makan 3 hari 3 malam dan gak tidur, tambahnya. Tapi bukan mental juara jika tidak bangkit dalam suasana terpuruk itu. Grace kembali bangkit pada tahun 2013 dan langsung membuktikannya dengan prestasi. Setelah itu, Grace dipasangkan dengan Nitya Krisinda Maeswari yang juga sama-sama memanen gelar untuk timnas. Pasangan ini mengoleksi 2 gelar Super Series, 3 gelar Grand Prix, 1 emas di Asian Games 2014, 1 perak di SEA Games 2013, dan 1 perunggu di kejuaraan Asia pada tahun 2016. Emas Asian Games pada tahun 2014 di Busan, Korea Selatan bersama Nitya menjadi penebusan atas insiden kontroversial tahun 2012. Grace dan Nitya yang di final bertemu pasangan Jepang Mitsuki Matsumoto dan Ayaka Takahashi menang 2 set tanpa balas. And there it is. Indonesia collapsed to the court in celebration because their tandem of Gracia Polly and Nitya Maeswari have just defeated the tournament #1 seeds to claim Asian Games gold here at the Gaeyang in the women's doubles badminton competition. Tears of absolute joy among the players. The coach giving them a warm and well-deserved embrace. And now they take a moment to acknowledge their opponents, shake hands sportingly, but I'm sure now that they will go and acknowledge the crowd who provided terrific support throughout the entire battle for gold. The intensity of their cheering never let up, and there are the passionate supporters in the crowd who cheered and yelled and beat their drum for every point that Indonesia earned, and they earned enough of them to prevail. Bersama dengan Nitya, masa itu merupakan masa keemasan Grace sebagai ganda putri. Keduanya bahkan mampu menjadi pasangan peringkat 2 dunia saat itu. Titik balik dan momen ini tentunya tidak dilewatkan begitu saja oleh Grace. Meskipun Nitya sudah memutuskan untuk gantung raket, Grace masih tetap konsisten dan pada tahun 2017 dipasangkan dengan pemain muda potensial Indonesia yaitu Apriyani Rahayu. Pasangan beda generasi ini cukup membuat publik dunia dan Indonesia berdecak kagum. Leadership Grace dan fighting spirit dari Apriyani saling mengisi satu sama lain. Terbukti saat Apriyani melakukan kesalahan, Grace hanya melihat tersenyum seolah berkata, "It's okay Apri." Mentalitas monster yang ditunjukkan oleh Grace pada pasangan mudanya. Dan puncaknya, Grace sudah menebus rasa penasarannya akan gelar tertinggi dalam dunia olahraga yaitu medali emas Olimpiade yang didapatkan pada tahun 2020. Grace dan Apri berhasil membawa nama Indonesia ke puncak tertinggi gelaran dunia olahraga dan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Musashino Forest Sport Plaza Tokyo, Jepang. Gracia Polly, satu contoh yang bisa kita jadikan teladan teman-teman. Bagaimana mentalitasnya, fighting spirit, kedewasaan, bahkan kebijaksanaannya
membuat dirinya bangkit dari jurang yang dinamakan keputusasaan. Grace membuktikan akan ada jalan selama kita tidak menyerah. Jadikan hinaan, cacian, kritikan, bahkan pujian sekalipun menjadi bahan bakar untuk jadi pribadi yang lebih upgrade. From zero to hero, Greysia Poli terima kasih untuk medali emas Olimpiade 2020 dan juga medali lainnya untuk bangsa yang sudah dipersembahkan. Semoga atlet kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa. Mari kita buktikan di SEA Games 2022 yang rencananya akan dihelat di Mei ini. Semoga kita bisa menjadi raja di Asia Tenggara apapun cabang olahraganya. Terima kasih juga untuk Sri Kandi dan Arjuna Bangsa yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan tentunya terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini. Semoga bisa dipetik pelajarannya di konten Deep Sport kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan tentunya kita makin semangat untuk menyajikan konten yang lebih bermutu. Kalian boleh request topik yang mau kita bahas di next episode. Dan tentunya selamat bermalam Jumat.